Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang psikologi umum. Apa itu psikologi, bagaimana secara perkembangannya, dan apa saja cabang-cabang psikologi yang ada. Yuk simak sampai habis. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Secara sederhana, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Psikologi membantu kita memahami mengapa seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan cara tertentu. Misalnya, mengapa kita merasa takut saat menghadapi bahaya, atau mengapa kita termotivasi untuk meraih kesuksesan. Sejarah perkembangan psikologi. Psikologi di zaman Yunani kuno. Perjalanan psikologi dimulai sejak zaman Yunani kuno. Tokoh seperti Plato dan Aristoteles sudah memikirkan konsep jiwa dan pikiran. Plato berpendapat bahwa jika manusia terbagi menjadi 3 bagian, akal, semangat, dan nafsu. Sementara itu, Aristoteles menekankan pentingnya observasi dan hubungan antara pikiran dan tubuh. Meski saat itu psikologi belum menjadi ilmu yang terpisah, konsep-konsep ini menjadi dasar bagian perkembangan ilmu psikologi modern. Abad pertengahan, studi tentang jiwa banyak dipengaruhi oleh perspektif keagamaan. Namun, saat masa Renaissance muncul tokoh seperti René Descartes dengan konsep dualisme pikiran dan tubuh. Ia percaya bahwa pikiran dan tubuh adalah 2 entitas yang terpisah, namun saling berinteraksi. Inilah yang mulai mengarahkan studi pikiran ke arah yang lebih ilmiah. Psikologi modern sebagai ilmu resmi dimulai pada tahun 1879 ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman. Wundt memperkenalkan metode introspeksi, yaitu mengamati dan melaporkan pengalaman sadar secara sistematis. Ini menjadi tonggak penting dalam menjadikan psikologi sebagai ilmu yang berbasis eksperimen. Nah, setelah berdirinya psikologi sebagai ilmu, berbagai aliran mulai berkembang dengan pendekatan yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah psikoanalisis dari Sigmund Freud, fokus pada alam bawah sadar dan konflik psikologis. Lalu behaviorisme, John B. Watson and B. F. Skinner, mengkaji perilaku yang dapat diamati secara objektif. Lalu humanisme, Carl Rogers and Abraham Maslow, menekankan potensi positif manusia dan aktualisasi diri. Lalu kognitivisme, Jean Piaget and Ulrich Neisser, meneliti proses berpikir, memori, dan persepsi. Setiap aliran ini memiliki kontribusi unik dalam memahami perilaku manusia. Memasuki psikologi modern dan multidisipliner. Di era modern, psikologi menjadi semakin kompleks dan multidisipliner. Cabang seperti psikologi kognitif, psikologi biologis, hingga psikologi positif mulai berkembang. Penelitian ilmiah yang menggabungkan ilmu saraf, biologi, dan sosial membantu kita memahami perilaku manusia dengan lebih mendalam dan akurat. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu cabang-cabang psikologi. Psikologi memiliki banyak cabang yang mempelajari berbagai aspek perilaku dan proses mental. Berikut adalah beberapa cabang utamanya. Psikologi klinis membantu individu dengan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Lalu psikologi perkembangan mempelajari perkembangan manusia dari bayi hingga lanjut usia. Selanjutnya psikologi pendidikan, fokus pada proses belajar dan metode pengajaran yang efektif.
Lalu psikologi sosial mengkaji bagaimana individu dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Selanjutnya, industri dan organisasi diterapkan di dunia kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Lalu psikologi kognitif mempelajari proses mental seperti ingatan, persepsi, dan pemecahan masalah. Yang terakhir, psikologi biologis menghubungkan perilaku dengan proses biologis dalam otak. Pentingnya psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Psikologi berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, dari memahami diri sendiri, mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, hingga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Demikianlah penjelasan mengenai psikologi umum, mulai dari definisi, sejarah, hingga cabang-cabangnya. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman Anda dalam mempelajari ilmu psikologi. Terima kasih sudah menyimak dengan seksama. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.